Inframak itu ditunjuk menjadi importer dan distributor tunggal dari MAN truk dan bus untuk Indonesia. For Jadi, many years I had been working with Scania, and now only in the last 1.5 years I've joined MEN, which is part of the same organization, the Traton Group. Yang paling utama adalah support spare part. Support mekanik. Semua. Karena kan ini kita melayani penumpang, bukan melayani barang, Pak. Okay. So MAN stand for Machine Fabrik Augsburg Nuremberg. Sorry, Francis, I have to correct you. Southeast Asia, Indonesia, it's a new market for us. We haven't been here for a long, long time. Dan tentunya juga karena faktor-faktor lingkungan, environment, kita tentunya berencana untuk memasukkan bus listrik, gitu ya. Kan nanti ke depannya pasti masuk Adiputro lagi. Nah itu, di stasiun lagi gitu. Itu harapan saya itu. Supaya saya sebagai pengguna pertama MAN, harapan saya didukung semaksimal mungkin. Salah satu contohnya kenapa kita bekerja dengan GATS awal ini karena beliau selalu menggunakan karoseri Adiputro yang kita tahu sangat inovatif dan berkualitas, durable, jadi kita tidak khawatir. Apa kabar teman-teman YouTube official Adiputro? Hari ini ada yang baru loh. Kalau biasanya kalian ditemenin Adit, hari ini sama aku Justina. And yes, we have a very special episode karena kita bakalan ngobrol bareng tamu-tamu yang istimewa. Kalian pasti udah nggak asing dengan beberapa tamu yang ada di sini, tapi mungkin beberapa kalian juga nggak tahu ya itu siapa gitu. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama, silahkan Pak perkenalan, mulai dari Pak Armen dulu. Ya, nama saya Armen Effendi. Saya mewakili perusahaan, nama lengkapnya PT Millennium Inframak Distribusi Indonesia. Tapi terlalu panjang ya, kita panggil Inframak saja. Jadi Inframak ini merupakan importer tunggal untuk truk dan bus MAN di Indonesia. Yang kedua, kayaknya mungkin teman-teman itu nggak usah dikenalin, biasanya sudah familiar gitu. Silakan Pak perkenalan. Nama saya Igede Nandoso dari PO PT Gunung Adat Transport Solution yang terkenalkan GATS. Dan domisili saya di Malang. GATS ini mempunyai beberapa jurusan dari Sumeneb ke Jakarta, Malang Jakarta, Bondowoso Jakarta, Banyuwangi Jakarta, Jember Jakarta, dan ada jurusan yang lain. Kira-kira kita ada 15 rute, ke semua rute. Siap. Kebetulan unit kami semua Adiputro. Apapun sausnya, bodinya Adiputro, bodinya. Okay, next. We have a guest. And Mr. Francis, could you start to introducing yourself to our viewers? Hello, my name is Mr. Francis. I work with MEN Bus. I live in Kuala Lumpur and I look after Australasia, so Greater China, Indonesia, Southeast Asia, Australia, New Zealand, and I report direct to Germany. My original home country is Scotland, but I've been living overseas for 20 plus years. Moving around, right? Okay. And you're based in Kuala Lumpur currently. Yes. Yeah. Pak Armen, bisa nggak sih Pak jelasin secara singkatnya gitu, awal mula MAN itu bisa datang kembali ke Indonesia? Ya. Gitu. Mungkin ini cerita kalau boleh saya mundur mungkin 30 tahun ke belakang ya. Iya. Uniknya merek MAN itu tidak asing untuk saya. Waktu saya mulai bekerja, lulus kuliah, truk atau brand Eropa pertama yang saya tangani itu adalah MAN. Waktu itu perusahaannya berbeda tentunya.
Saya ditugaskan untuk melakukan pengujian dan pengembangan truk MAN. Jadi waktu itu truk ini untuk logging operation. Nah, itu mungkin tahun 1988 ya, udah lama sekali. Setelah itu karena kita itu dalam kehidupan selalu berganti-ganti profesi pekerjaan, Ya. saya melanglang buana beberapa merek. Baru awal 2024 saya bergabung ke perusahaan PT Inframak. Inframak itu ditunjuk menjadi importer dan distributor tunggal dari MAN truk dan bus untuk Indonesia. Jadi responsibilitas saya adalah dalam pengembangan produk dan pengembangan bisnis. Jadi product development dan business development. Jadi saya harus mencari kira-kira produk apa saja yang bisa kita kembangkan di Indonesia. Nah, saya melihat semua. Kebetulan saya punya pengalaman mengembangkan dan mendevelop merek lain ya. Ya. Nah, dengan pengalaman saya itu saya lihat dari produk line MAN, saya lihat, wah, sasis RR4 ini cocok sekali untuk Indonesia. Dan kebetulan spesifikasi yang baru saja dirilis itu adalah spesifikasi yang sangat baik dengan arsitektur elektronik yang paling mutakhir. Kemudian engine-nya juga sudah sesuai dengan standar kita Euro 4, Euro 5. Horsepower-nya memadai semua. Ya, jadi singkat kata, siapa ya yang harus didekati dulu? Pertama yang saya ingat adalah Gunung Harta. Tronton semua karena ya. Tronton semua. Jadi begitulah. Iya. Jadi saya sudah lama kenal Pak Yoyo dari pekerjaan sebelumnya. Dan Pak Yoyo terkenal sebagai customer yang sangat selektif. Jadi dia tidak mudah gitu diyakinkan. Jadi saya itu melakukan effort selama 1 tahun. Awalnya kami diterima, langsung datang suruh presentasi. tidak kebayang suruh presentasi, nggak terlalu siap, tapi apa adanya material kami berikan, kami presentasi di depan tim lengkap Gunung Harta Solution gitu. Ya itulah. Ya karena beliau ini adalah customer yang sangat paham mengenai industrinya. Dari A sampai Z sampai hal-hal yang kecil ditanyakan. Saya pikir saya gagal waktu itu meyakinkan Pak Yoyo, tapi saya merasa sudah melakukan hal yang terbaik. Nah, terima kasih Pak Yoyo sudah memberikan kepercayaan pertama. Kalau Pak Yoyo sendiri, apa sih Pak yang tiba-tiba meyakinkan Pak Yoyo? Oke deh coba MAN gitu. Apa Pak kira-kira? Sebetulnya MAN ini ke saya udah 10 tahun yang lalu. Datang ke kantor kita yang lama di Patimura. Beberapa kali kita meeting. Dan pada saat itu kita memesan MAN yang RR4 yang 450 Pak ya. Sebelum itu versi Euro 3 itu masih 430 kalau nggak salah. 430 ya waktu itu. Produk lain waktu itu ada yang masuk ke kita. Terus kami tunggu kok nggak ada datang tim MAN waktu itu. Terus selang berapa tahun ini Pak Armen kan datang presentasi sama tim kita. Harapan saya MAN ini bisa lebih bagus dari produk yang lain. Harapan saya gitu. Produk yang sudah ada. Karena kan kita ini perusahaan bis kan continue jalan tiap hari kan. Tiap hari jalan. Tiap hari melayani penumpang. Tiap hari melayani rute-rute kita semua. Saya yakin harapan saya MAN bisa lebih baik dari yang komentar yang lain. Dengan harapan full support mulai dari spare part, mekanik, dari militer Perancis sendiri, MAN Jerman atau Polandia, harus full support. Karena yang paling utama adalah support spare part. Paling utama support spare part, support mekanik, semua. Karena kan ini kita melayani penumpang, bukan melayani barang, Pak. Iya. Iya. Kan Gunung Harta kan
tim Adi Putro udah tahu kan. GATS kan Gunung Ngata tonton semua. Iya. Pasti kedepannya kita akan nambah unit-unit yang tonton semua gitu. Iya. Dengan Ditunggu, harapan disupport sama tim EAN melalui Inframat yang ada di Indonesia. Supportnya supaya spare partnya siap. Nggak sampai spare part nunggu dengan produk-produk yang lain. Spare part sampai nunggu 3 bulan, spare part sampai nunggu 2 bulan, bisa sampai 6 bulan. Nah, itu yang sebetulnya saya sangat yakin ini bisa lah untuk MAN. Don't worry, Mr. Francis, your time is coming. But let me ask Pak Armen again. Ya. Pak Armen, tantangan terbesarnya Pak Armen waktu memperkenalkan MAN ke Indonesia itu apa, Pak? Ke pasar Indonesia. Ya, tentunya karena merek lain sudah lebih dahulu masuk dan sudah memiliki dukungan ya, sudah punya image yang baik, sudah punya jaringan operasional. Jadi waktu saya bilang ke Pak Yoyo, kita baru mulai, tapi saya pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Jadi saya sudah tahu resepnya bagaimana mensupport operasi seperti perusahaan Pak Yoyo. Jadi alhamdulillah janji saya terpenuhi. Saya sudah bisa mendapatkan tim untuk support daerah Jawa Timur, Surabaya, Malang sekitarnya. Saya sudah bisa hire orang Malang. Jadi itu salah satu kriteria, Pak. Kalau bisa, kata Pak Yoyo, minimum seminggu sekali orang Bapak ada di tempat saya. Jadi saya bisa cerita apa saja, Iya. kekurangan apa saja. Alhamdulillah. Jadi saya bawa tim kemarin, Pak, ini Pak. Terus juga saya bilang kita akan buat facility untuk penyediaan spare part, warehousing, entah itu adalah vendor health parts di tempatnya Pak Yoyo, dan atau di main warehouse kita di Surabaya. Jadi kami akan terus meningkatkan support. Jadi kami akan hire mekanik-mekanik yang baik, yang berpengalaman untuk support operasi seperti ini. Karena kita tahu kalau bus itu yang kata Pak Yoyo juga yang diangkut orang. Iya. Kalau orang berserakan di pinggir jalan tol, dia langsung posting. Kalau barang tidak posting ya. Jadi itu jauh lebih hati-hati saya. Tantangannya lebih berat begitu. Okay, your turn. Okay, Mr. Francis, from your perspective, what makes MAN special? I mean, what is the unique selling point of MAN? It's a tough question. For many years, I had been working with Scania, and now only in the last 1.5 years, I've joined MAN, which is part of the same organisation, the Traton Group. Traton's owned by Volkswagen, has Scania, MAN. So now that we've come here and I'm stationed in Southeast Asia, we have quite a modular chassis concept which suits the customer, suits the market, and suits the bodybuilder. And that's my key responsibility here, is to work with all of these stakeholders to ensure that at the end of the day, we deliver a great product into the market. And I think we're all looking forward to seeing the first MAN rolling out of Adiputro. Yeah. Okay, fun questions. Maybe the viewers still misspelling or still confused. What is the correct way? How to pronounce MAN or Maschinenfabrik Augsburg, Nuremberg? How to spell it? Should we spell it letter by letter, MAN, or how? Yes. That's the correct way. How to spell it. MAN, yes. Jadi teman-teman jangan salah ya. Untuk spelling namanya itu MAN, bukan man atau apapun itu. Can I speak? Yeah, sir. Don't ask Scottish to spell something. It is a mistake. I was told by German Yeah, okay. the correct spelling is MAN.
N. Oh yeah, because the Dutch M, M A German, N. M-A-N, not M-A-N. Sorry teman-teman, yang betul M Sorry. A N. Francis, I have to correct you. M. So then, Ini yang dikoreksi loh teman-teman. let me tell a short story about Yeah. MAN ya. Oke. So MAN stand for Machine Fabrik Augsburg Nuremberg. Nuremberg ya. Jadi Augsburg dan Nuremberg itu dua kota. Oh ya, Jadi pertama berdirinya MAN ini di dua kota itu, oke. dua perusahaan yang berbeda. Satu di Augsburg, satu di Nuremberg. Iya. Akhirnya mereka bergabung. Jadi namanya Machine Fabrik itu adalah pabrik mesin Ya, Augsburg dan Nuremberg. oke. Jadi dua kota itu di. Iya, di Jerman. Di Jerman. Ya, oke. Jadi kalau Adi Putro pabrik karoseri Malang. Malang. Ah, Iya. PKM. Iya. Ini fun fact loh ya teman-teman. fact. Mungkin selama Jadi, ini teman-teman. sorry Francis ya, I have to correct you. Iya. What is the latest innovation of MAN that you bring currently? To Indonesia, I think would be the new electrical platform, the ELSA electrical technology, and it's moving fast, but it's moving with the industry. Cybersecurity is increasing, and so must the electrical architecture on the coach. Pak Yoyo, mungkin teman-teman juga nanti penasaran. Kira-kira di unit terbarunya dengan sasis MAN itu Pak, nanti dipakai di trayek mana sih Pak? Nanti dilihat nanti di fasad unit masih jadi rahasia teman-teman. rahasia. Mungkin nanti akan di-spill. Kan mungkin juga ada MAN yang lain lagi nanti. Oh kan. iya. Di-spill sendiri loh teman-teman sama Pak Yoyo. Gitu. This question is for both of you, Bapak Armen sama Mr. Francis. When MAN chassis enter to Indonesia market, are they brought in CBU or CKD? Oke, boleh saya jawab ya. Boleh, silakan. Jadi saya lihat di medsos Ya. banyak perdebatan Ya. karena ada betul. yang bilang, wah yang masuk itu harusnya model RR5, bukan RR4. Oh, yang masuk RR4 artinya lebih bawah dong. Nah itu sebenarnya faktanya begini. Yang membedakan RR4 dan RR5 adalah kondisi waktu dia masuk. Kalau RR4 itu full CBU, jadi semuanya sudah terpasang, roda terpasang, engine terpasang, transmisi terpasang, ya. Jadi sudah lengkap, tinggal dipanjangkan dan dibangun karoseri. Kalau RR5 itu kode untuk sasis yang masuk dalam keadaan SKD, semi knockdown. Ya. Jadi biasanya roda dilepaskan, engine dilepas, kemudian dia dimasukkan ke dalam kontainer. Jadi bedanya cuma situ. Kenapa ada RR5? Ada beberapa negara yang tidak membolehkan, caranya tidak membolehkan itu dikasih biaya masuk yang tinggi. Jadi misalnya di negara tetangga, kalau rodanya dipasang, biaya masuknya bisa 40%. Cuman kalau rodanya dilepas, cuman 10%. Jadi cuman itu bedanya. Jadi karena di Indonesia tidak ada hambatan seperti itu, kita masukkan CBU dari semuanya, dalam hal ini sasis ya, semuanya dari Eropa. Gitu. In the near future, do you think we will see more and more MAN buses in Indonesian road? I think that's again to you. Ya, of course, kita nggak mau jual 2 unit saja. Yeah. Kita mau jual banyak unit. Tapi kalau mau jual banyak, tentunya tidak hanya bisa dengan satu produk. Jadi mungkin ke depannya kita akan ke bus yang lebih kecil, yang 12 meter. Tapi karena 12 meter ini banyak aturannya, harus rakit lokal, kita harus studi dulu, mempelajari, mencari rekanan, mencari partner, dan tentunya juga karena faktor-faktor lingkungan, environment, kita tentunya berencana untuk memasukkan bus listrik, gitu ya. Oh, yeah. Jadi
Kan sekarang itu saya lihat di media sosial sudah ada bus listrik yang antar kota, gitu ya. MAN sebenarnya ada sebentar lagi, tapi saya nggak tahu kalau apakah Pak Yoyo tertarik bus listrik antar kota. Mungkin jaraknya Bisa bisa aja, Pak. 300-400 kilometer itu bagus. Jadi bagi komunitas, bagi stakeholder, kita mengarah ke kendaraan yang ramah lingkungan gitu. Tapi ini butuh studi lebih lanjut dan butuh kerja lebih. Pak Yoyo Ya. tertarik nggak Pak kira-kira untuk bis listrik di Indonesia, GHTS gitu? Ke depan bisa aja kita tertarik dengan bis listrik ya. Kan kita lihat kondisinya seperti apa, infrastrukturnya juga kan. Iya. Kan perlu uji coba juga karena kan di Indonesia ini penumpang kalau nunggu lama-lama pasti komplain, pasti ya naik di medsos, naik di IG, naik di Twitter, Facebook juga. Perlu kajian mendalam lah. Tapi pasti kita tarik. Karena kita udah pernah lihat di tangga merek lain kan. Iya. Udah kita coba di sana. Perlu infrastruktur yang lebih banyak, lebih disiapkan lagi gitu loh. Kan tidak segampang itu kan. Kita ngelayani penumpang, Ya. melayani masyarakat. Mungkin juga karena kalau seperti GHTS kan layanannya antar kota gitu ya. Masalah concern mengenai jarak tempuh itu pasti lebih banyak gitu ya. Jadi kalau dalam kota sih kan itu lebih realistis, lebih simple gitu. Kalau antar kota banyak yang harus dipelajari. Gitu. Mr. Francis, MAN is based in Germany. What is the branding strategy for Southeast Asia market, especially Indonesia? Oh, gosh, that's a big question. Right now, Yeah. we're pushing on a chassis 3000 strategy. So really, across the globe, we're trying to push 3000 chassis only, not complete bus. Yeah. And Southeast Asia, Indonesia, it's a new market for us. We haven't been here for a long, long time. Having a very strong partner with Inframac Yeah. is just fantastic because they have a foundation here in the country. Order book is strong, and for the rest of the markets, we're in a very favourable position today. But optimist, right? Very, very, yes. Mungkin bisa saya tambahkan Iya, sedikit ya. Jadi kalau strategi pemasaran MAN itu kalau untuk negara seperti Indonesia karena industri karoseri kita sudah cukup advance, sudah cukup Betul. maju, kita tidak akan menjual bus jadi, tapi kita akan menjual sasis dan kita akan mencari partner-partner yang kuat seperti Adiputro, salah satu contohnya. Salah satu contohnya kenapa kita bekerja dengan GHTS awal ini karena beliau selalu menggunakan karoseri Adiputro yang kita tahu sangat inovatif dan berkualitas, durable. Jadi kita tidak khawatir kalau sasis MAN dipasang karoseri Adiputro. Jadi kita tidak akan menyaingi industri karoseri di Indonesia. Jadi kita bekerja sama. Jadi kalau kita masukin bus lengkap, artinya kan menyaingi karoseri lokal begitu. Jadi itu strategi kita. Which market segment in Indonesia is suitable for MAN buses? I think in the beginning we have to enter the intercity, yeah, because that is the strong potential for MAN. The chassis would be quite sophisticated, means that in terms of pricing, we will be quite profitable, and then also it gives much of the let's say the image for MAN brand. But eventually we have to gain volume. That means that we need to sell more
And then of course we have to cover also the city bus market. And then there are also market like airports, Shuttle. like shuttle bus, because airport everybody can see when they exit from the aeroplane. They see bus. What is the bus? Oh, MAN. And then usually the people using aeroplane is the one of very influential decision maker. Of course, we have to cover all market. Pak Yoyo, nanti unit yang dengan sasis MAN ini jadi unitnya GHTS yang keberapa Pak? Ingat apa enggak ya Pak kira-kira jumlah busnya? Belum ngitung saya Pak. Ini ciri-ciri orang benar-benar kaya. Iya. Tahu nggak asetnya Sudah gak berapa? kehitung teman-teman. MAN ini akan jadi bis yang keberapa? Nah, asetnya aja dia sudah tidak bisa ngitung. Nggak, paling unit yang ke 90 ya, perkiraan saya 90-an. Yang tertonton ya Pak ya? Tronton kan ke 55 ya. Oh, 55. Iya. Kalau unit udah 90. Tapi kalau untuk trayek masih dirahasiakan ya teman-teman. Mungkin ada kejutan lain. Kira-kira Pak Yoyo ini beli berapa sih Pak di MAN Pak? Kita baru coba 2 unit kan. Baru dapat 2 teman-teman. Baru- Permintaannya berapa Pak sebenarnya? Ya kita bertahap kan. Kita kan duluan Inframax sama kita kan baru kerjasama. Iya. Baru. Dulunya harapan saya ke depan supportnya bisa lebih bagus kan produk yang Ya. lain. Pasti kita akan, karena kita pasti tiap tahun kita nambah unit pasti. Iya. Ya kita lihat kondisi internal kita sendiri. Saya yakini tahun depan kita pasti nambah. Tapi dengan harapan yang unit 2 unit kita coba dulu. Ya. Nah, udah coba dulu supaya pertama udah melayani penumpang, melayani masyarakat, melayani pelanggan, semua kita udah puas, pasti kita kirim lagi. Ya, Dan masuknya akan di Putro. Dan Siap. saya harapkan Inframed harus konsisten mensupport kita, termasuk Iya. MAN juga, MAN Jerman, Kuala Lumpur, itu konsisten mensupport kita supaya produk ini bisa terjaga sama dengan penumpang yang baik dan menghasilkan profit untuk kita juga. Kan nanti ke depannya pasti masuk Adi Putro lagi. Nah itu beli sasis lagi gitu kan. Itu harapan saya itu. Supaya saya sebagai pengguna pertama MAN, harapan saya didukung semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin dari support mekaniknya, mulai dari awal bodybuilder ini, itu harapan saya itu. Menyambung dari Pak Yoyo ya Pak. For both of you, this question, how is MAN after sales support in Indonesia today? Is there already service network or technician training or spare part availability for the operators? How? There is actually. I came out last month to Jakarta, and I went to Inframax amazing workshop. So the workshop will be complete very, very soon. physically it is 95%. Yeah, Yes. and spare parts availability, training, tooling, everything's in motion just now. We've had the trainer come from Dubai and have sessions here Mhm. already, and he's proposed to come back, I believe, next month Yes. for more training. So, yes, I think the preparation for first deliveries will be very good. Good start, right? Yes. Ya. Jadi Pak Yoyo diyakinkan nih Hmm. akan ada after sales service, jangan Iya. khawatir. Tapi jangan ditinggal kami. Kan. Oh iya. Bagi khususnya jangan ditinggal, nanti datang lagi hilang. Nah, ini itu Pak Armen mungkin perlu. Jadi Tapi begini, saya lihat mereka ini serius, Menjanjikan ya Pak ya. menjanjikan. Iya. Itu perlu. Saya betul udah ngamati 1 tahun kan untuk memutuskan beli MAN ini. 1 tahun kita. Dulu kita beli kemarin barengan sama unit. Yang lain ada 6 unit. Tambah lagi 2 MAN ini gitu. Ya, harapan saya bisa konsisten kan, support kita gitu loh. eh, Karena market ini ada gitu loh Pak.
Karena tiap tahun kita pasti ada pembelian unit. Gitu. Jadi begini, saya senang ada customer seperti Pak Yoyo. Jadi kita juga dituntut untuk memberikan yang terbaik ya. Spesifikasi yang terbaik, layanan terbaik. Dan bagi saya Pak Yoyo itu adalah juga pendidik gitu ya. Jadi mendidik kita untuk melakukan hal dengan serius. Jadi kalau saya bisa meyakinkan Pak Yoyo, karena beliau udah terkenal di industri ini, kita pasti bisa meyakinkan yang lain. Jadi kayak efek domino begitu. Dan betul aja, waktu pertama kali keluar berita Gunung Artaberi, kita banyak dapat inquiry, pertanyaan, terus order, yang lain-lain gitu. Mungkin ya Adi Putro juga banyak akan masuk, coba karoseri lain juga nanti akan menyusul, mengikuti karena prinsip kita adalah bekerja sama dengan semua industri, gitu ya. Kalau untuk tambahan Pak Yoyo sudah kasih bocoran ke saya, kami siapkan pada waktunya, tapi hanya Pak Yoyo yang boleh mengungkapkan. Gitu. Ditunggu ya teman-teman. Pengumumannya dari Pak Yoyo ya. Pasti nanti ada. Ya, yang penting pihak Adi Putro mensupport kita juga. Kan Adi Putro senantiasa terdepan. Betul. Ya. Harus di depan terus kan, jangan di belakang. Iya Pak. Itu yang harus dipertahankan. Dan Adi Putro selama ini sangat mensupport saya. Dulu kan GRTS disupport full body Adi Putro. 100% Adi Putro. Bisa dilihat di full kami. Di Pakis, di Madura, di Banyuwangi, Jakarta. Semua Adi Putro. Apapun sasisnya. Apapun sasisnya. Ya, itu mungkin harapan saya mungkin dengan Mr. Francis, Mr. Pak Armen, termasuk pimpinan dari pihak Inframat, Pak William. Yang dekat sekarang support spare part itu paling utama. Ya. Support spare part. Karena ini keluar di podcast Pak. Jadi support spare part itu akan terulang-ulang. Iya, support spare part Pak paling utama. Pengalaman saya dengan merek lain, padahal merek lain udah puluhan tahun di Indonesia. Bis kami sampai tidak ada spare part 3 bulan. Bayangin itu, berapa kehilangan pendapatan dari kami. 3 bulan tidak ada spare part. Alasan dari sana lah, dari sini lah, ini. Itu harapan saya itu. Baik. Poin utamanya di situ soalnya. Iya. Dan sekali lagi jangan kami ditinggal. Iya Pak. Gitu. Ya. Disampaikan sama Pak. Pasti Pak. Ya. Nanti Pak William pasti nonton ya. Okay, before we wrap up this episode, do you have any final message for the viewers of Indonesian? I think the bus population, the supporters, I think they're in for a really interesting future working with Adiputro bodies, MEN chassis, and Inframeg and Pat Yoyo's business. I think it'll be a great journey. I want to start traveling more in Indonesia. Maybe you should move your Maybe. office from KL to Indonesia. No problem. Iya. Pak Armen, kira-kira ada pesan-pesan nggak yang pengen disampaikan kepada teman-teman yang nonton? Ya baiklah begitu. Jadi kami masuk ke pasar bus itu bukan iseng-iseng. Itu adalah kita mencari kerjasama yang tidak terputus, seperti dengan customer seperti Pak Yoyo ya. Jadi kami berharap tiap tahun bisa bertemu, bisa datang ke sini. Tiap bulan saya akan ketemu Pak Yoyo, bisa di Malang, bisa di Jakarta. Oh di mana Pak? Di Munich ya Pak? Apa Pak? Mau ketemu di Munich Oh juga? bisa Pak. Kita pergi ke Munich Pak, sekalian nonton bola Pak. Boleh. Ini biar prinsipal dan bos saya dengar. Ya apa namanya,
Di samping kita yakin dengan produk itu, Pak, kita harus tahu juga pabrik yang di mana, Ya. pembuat rakitnya di mana, terus spare partnya di mana. Itu harus kita tahu, Pak. Karena kan bukan kita investasi kecil, Pak, ini besar, Pak. Satu lagi, Pak, kadang-kadang pasar Indonesia itu dianggap kecil sama prinsipal-prinsipal yang udah masuk, Pak. Itu yang perlu kita, mungkin Pak Armen ataupun dari tim Empramat perlu disampaikan. Pasar ini ada. Kadang-kadang Indonesia ini dianggap remeh gitu loh. Padahal produksi kita, bayangin satu tahun Adi Putro 1.600. Ya, kan 1.600 ya satu tahun. Itu. Itu tidak bisa dianggap remeh dengan negara lain gitu loh. Itu yang perlu saya sampaikan di sini, di podcast ini. Adi Putro dan khususnya Indonesia itu populasi lumayan banyak. Banyak. Saya Ya. sering pergi ke pabrik lain Indonesia. Pengalaman saya pergi ke tahun lalu ke produk lain tuh. Bangga Indonesia disebut di luar, bangga sekali gitu. Di acara di sana. Itu perlu diadakan MAN. Indonesia bukan kecil, produk kita banyak loh. Jadi Itu mungkin. kalau saya boleh ceritakan, saya baru saja sales conference di Filipina, Cebu ya. Iya. Jadi kita diminta presentasi sebagai salah satu negara yang berhasil melakukan best practice gitu ya. Jadi Asia itu kan lingkupannya luas. Australia, Cina, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia. Nah, salah satu yang diminta presentasi itu adalah Indonesia. Karena kita melakukan best practice. Artinya, ini adalah contoh operasi yang dianggap terbaik, yang bisa berkesinambungan, sustainable. Jadi kalau sustainable itu kaitannya dengan Pak Yoyo bilang, kita jangan ditinggal. Jadi kita akan ada di sini terus. Gitu Pak Yoyo. Iya. Pak Armen, Pak Yoyo, Mr. Francis, terima kasih. Thank you for coming to this podcast. Very insightful and very interesting conversation today. Harapannya akan ada podcast-podcast lanjutan yang berkesinambungan. Kira-kira teman-teman ada request siapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channelnya Adi Putra Official, dan juga share ke teman-teman kalian dan seluruh sosmednya kalian. Aku Justina pamit, see you on the next video.